Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa la in syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba', alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan limpahan nikmat yang luar biasa kepada kita hari ini sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian menjelang berbuka puasa bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Akhri Robani. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama dengan kita. Nah, untuk itu marilah kita langsung saja buka forumnya dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agar lebih berkah pada forum kita kali ini, nanti akan sedikit ada bacaan Al-Quran. Kemudian setelah itu nanti kita pending dulu karena di Indonesia sudah mulai masuk waktu asar. Nanti Ustadz bisa sholat asar terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita akan lanjutkan pengajiannya seperti biasa. Baik, ya langsung saja acara berikutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Dimas. Beliau ini adalah mahasiswa S3 juga dari kedokteran hewan bidang reproduksi dari UGM. Kepada Mas Dimas, dipersilakan, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Imron. Mungkin teman-teman kalau ada yang bawa Quran bisa sambil menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan maafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap
dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Baik, alhamdulillah bacaan tilawah yang disampaikan oleh Mas Dimas mudah-mudahan menambah keberkahan pada forum kita di sore hari ini. Baik, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah semuanya, mungkin agenda pengajian kita tunda terlebih dahulu karena Ustadz yang di Indonesia, Ustadz Fakhri akan melaksanakan sholat asar. Sudah waktunya nggak Ustadz, di Indonesia? Udah Mas, udah azan. Oh nggih. Baik, monggo Ustadz. Jadi ikhwah fillah, maka forum kita kali ini akan kita pending terlebih dahulu sambil menunggu Ustadz sholat asar. Setelah itu nanti setelah Ustadz kembali baru akan kita lanjutkan pengajiannya. Begitu Ustadz. Ya, insya Allah sekitar 10 menit. Oh nggih, monggo Ustadz. Baik. Baik, ikhwah fillah semuanya, mohon untuk menunggu sekitar 10 menit. Insya Allah Ustadz nanti akan membersamai kita lagi setelah sholat asar dari Indonesia selesai. Ya, mungkin ada komersial break ya, berkaitan dengan pengiriman zakat dari PKPU. Sebentar saya bukakan filenya terlebih dahulu. Sama seperti yang kemarin, bagi Bapak Ibu semua yang berkenan untuk bingung begitu untuk menyalurkan zakatnya, kira-kira mau zakat fitrah kemana bagi yang di Jepang, lalu bagaimana penyaluran zakat malnya seperti apa, lalu kalau pembayaran fidyah bagi ibu-ibu yang kemudian mungkin karena bulanan ya, jadi harus membayar fidyah, maka harus dikirim kemana, maka bisa melalui lembaga yang bekerja sama dalam pengajian kita kali ini, yaitu lembaga PKPU. Ya. Ya, jadi insya Allah bisa di sini dikirim ke PKPU dengan nomor rekening di GP Pos. Insya Allah teman-teman semua yang ada di Jepang pasti punya ya GP Pos. Nanti bisa dikirim kurang lebih kalau zakat fitrah 1.500 yen, zakat mal 2,5%, fidyah 500 yen per hari per jiwa. Kemudian juga bisa untuk mengirimkan infak sedekah apabila ada kelebihan. Misalkan mendapatkan THR ya di Jepang gitu. Tapi mungkin nggak ada ya, tapi mungkin saja ada bonus atau apa tambahan yang kira-kira kemudian ingin berinfak dan bersedekah, maka bisa melalui Human Initiative. Insya Allah PKPU ini adalah lembaga yang terpercaya, termasuk dalam 12 lembaga zakat yang dipercaya dan dinaungi oleh undang-undang kita. Dan nanti penyalurannya seperti apa, mungkin kalau tahun lalu penyalurannya bisa dikirim ke Indonesia atau ke negara-negara Muslim yang membutuhkan, seperti Bangladesh, Pakistan, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah nanti segala hal bisa teman-teman dapatkan informasinya secara lebih detail melalui Facebook, yaitu di Human Initiative Japan, Facebook, atau bisa di YouTube-nya juga, ada YouTube di Human Initiative Japan. Kalau di Instagram kayak di HI Jepang ya. Jadi ini bisa di Human Initiative Jepang. Jadi teman-teman bisa add friend Facebook, kemudian juga di YouTube juga Human Initiative Japan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke Human Initiative Japan di Messenger ya, Messenger Facebooknya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pesan dari sponsor ya yang menyelenggarakan pengajian bekerjasama dengan KMI Yamaguchi pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu Ustadz, kita tunggu sejenak nih Ustadz untuk agar nanti bisa kembali lagi dengan pengajian. Baik.
Sambut, Ustaz. Ya, monggo. Baik, alhamdulillah Ustaz bersama kita. Mari kita mulai kembali pengajian kita pada sore hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bersama dengan kita Ustadz Ahri Robani. Insya Allah kita akan segera mulai pengajian kita pada sore hari ini. Ya, baik. Sebelum kita mulai pada pengajian pada sore hari ini, izinkan saya untuk izinkan saya untuk membacakan dulu CV dari pembicara Ustadz kita pada sore hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ustadz Ahri Ramadayanto LC. Tempat lahirnya di Serenti 6 Mei 1989. Beliau dari Riau. Domisili sekarang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, beliau statusnya sudah menikah. Kemudian riwayat pendidikan SD sampai MTS di Riau, kemudian MA Pondok Pesantren Tawabib Padang, Sumatera Barat. Lalu kemudian lanjut lulusan S1 Fakultas Usuluddin jurusan Hadis Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, subhanallah. Kemudian sekarang sedang melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat. Nah, alhamdulillah sangat berpengalaman sekali ya. Insya Allah Ustadz kita pada sore hari ini. Pengalaman organisasinya sangat banyak sekali teman-teman. Tapi sekarang ini beliau sebagai koordinator bidang pendidikan di Cianjur. Tanpa waktu dan kebermanfaatan dan kekhusyuan ya kita pada sore hari ini. Untuk Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan, kurang lebih sekitar 40 menit Ustadz. Nanti kita lanjutkan 10 menit dengan tanya jawab dan nanti bisa kita tutup dengan doa. Baik, monggo Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Imron. Apakah suara saya terdengar jelas di Jepang? Sangat jelas sekali, Ustaz. Jelas sekali ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di Indonesia dan Jepang juga. Sudah jam berapa sekarang Mas di Jepang? Saat ini jam 5:30 sore, Ustaz. 5:30 sore, oke ya. Alhamdulillah ya, sore hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berkumpul di online ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Sore hari ini saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semua, dengan teman-teman semua di KMI Yamaguchi. Ya, ini nama kota ya Mas, Jepang ya? Iya, baik. Ada Mas Imron, ada Mas Dimas, ya. Ada Mas Aan juga, Mas Agni, juga ada Mas Oki.
juga ada Bu Faizul, ada Bu Seli juga ya, dan Pak Didi, Pak Budi. Masya Allah, alhamdulillah sore hari ini bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semuanya, dengan para perindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan izinkan sore hari ini saya ingin sharing ya terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Mohon maaf sebelumnya kalau tidak salah tema ini juga sudah pernah disampaikan ya Mas Imron. Ya, yang kemarin Ustaz. Jadi ini seri lanjutan Ustaz nih. Lanjutan ya. Ya, mudah-mudahan ada tambahan, kalaupun tidak ya kita saling mengingatkan ya, fazakir inna zikratan fal mu'minin ya, kita saling mengingatkan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman insyaallah ya. Dan izin ingin share screen. Oke. Bisa kelihatan share screen-nya Mas Imran? Iya, kelihatan sekali Ustaz. Kelihatan ya. Baik. Jadi tema kita adalah belajar dari kisah solihin interaksi Al-Quran di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kalimat ya, kata motivasi yang harus kita ingat. Siapapun yang bersama Al-Quran akan mulia. Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran menjadi malaikat yang mulia. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang mulia. Ya. Dan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan ini, menjadi bulan yang mulia sekali. Ya. Dan tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, menjadi kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah, Nabi yang diturunkannya padanya Al-Quran, menjadi Nabi yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini dapat kita menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bersama Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dimuliakan, malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia yang menyampaikan Al-Quran. Nah, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan manusia yang senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apalagi bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Al-Quran itu ibarat apotek yang menyediakan obat berbagai penyakit, ya. Atau ibarat prasmanan yang menyediakan berbagai hidangan, atau supermarket yang menyediakan segala kebutuhan manusia. Jadi Al-Quran itu seperti apotek. Apapun penyakit manusia, ketika dia datang kepada Al-Quran, Al-Quran memberikan obat. Ya, karena Al-Quran itulah syifa'un. Tibyanan likulli syai'in. Dia menjelaskan segala sesuatu. Baik yang ada di kehidupan dunia ini, ataupun di kehidupan akhirat, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidangan Al-Quran, ya, dia seperti hidangan apa saja yang kita inginkan di sana ada. Ya. Maka rugilah kita yang tidak memanfaatkan Al-Quranul Karim ini untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian salah satu kenikmatan terbesar dalam kehidupan manusia adalah turunnya Al-Quran ini kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 5 surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Di antaranya surah Al-Fatihah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada surat Al-Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitab. Ada surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ada surat Fatir ya. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Setiap awalan yang diawali dengan alhamdulillah itu semuanya setelahnya menceritakan tentang alam semesta ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tapi di dalam surat Al-Kahfi setelah alhamdulillah Allah tidak menyebutkan tentang alam semesta ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang turunnya Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim ini. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an ini merupakan nikmat yang besar kepada kita ya. Karunia yang sangat besar yang Allah turunkan kepada kita berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita ini. Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh berkah. Maka berkaulah terus dengan Al-Qur'an. Tidak ada satu kitab pun di atas dunia ini yang paling berkah kecuali Al-Qur'anul Karim ya. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, maka hidup kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Ya. Berkah itu kalau dia masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam harta kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu kalau dia masuk ke dalam fisik kita, ke dalam diri kita, maka diri kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu kalau dia masuk ke dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an yang kitab yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita ingin mengambil keberkahan, ya, di antaranya adalah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai teman setiamu dalam situasi apapun. Maka Al-Qur'an akan menjadi teman setiamu di akhir kelak. Jadi kalau kita menjadikan Al-Qur'an ini menjadi teman setia kita, selama kita hidup di dunia ini, menjadi teman kita, dimanapun dan kapanpun kita bersama Al-Qur'an, maka insya Allah Al-Qur'anlah yang akan menjadi teman setia kita nanti setelah kita meninggal dunia. Ya. Ketika tidak ada lagi yang akan menemani kita di alam kubur nanti, maka Al-Qur'an yang akan menjadi teman setia kita nanti di akhir kelak. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang pada hari ini senantiasa banyak membaca Al-Qur'an, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, menjadi teman setia Al-Qur'an, maka nanti Al-Qur'an akan menjadi teman setia nanti di akhirat kelak. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali bagi kita. Ini ada satu cuplikan ya, bisa kita lihat, kita perhatikan. Mohon informasi Mas Imran, apakah suaranya, videonya kedengaran? Nggak kedengeran, Ustaz, videonya, Ustaz. Nggak kedengaran ya? Bisa. Ini kedengaran. Dengar? Kedengaran. ليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. هو يسافر يعني سفرا طويلا. تخيل أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ سنة 3 أيام في الأسبوع. سنة 3 فقط. كنت أتحايل عليه. كان أول يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة ليذهب إليه سنة أولى، وكان يوقفني على معاني شديدة. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعله. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا.
ولكني سمعت انك عفريتي شوي. الحمد لله ربنا ألعب علي. نعم. هو شهد البصر سبحان الله. الحمد لله على هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصر. لا تريد ان يرجع الله. لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عنه والله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه ألعب علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي. أذهب وحدي فقط وليس معي أحد، لكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليه. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب. هذا قضاء الله وقدر. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما. Ya, Masya Allah, ini adalah gambaran bagaimana seorang anak yang dia tidak bisa melihat, ya, dia buta, tapi dia memiliki semangat yang luar biasa dalam membaca Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran, ya, meskipun setiap harinya dia hanya diajarkan oleh gurunya satu ayat, ya, tapi tetap konsisten, komitmen bersama Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan hafalannya 30 juz, ya. Nah, ini adalah cermin bagi kita bagaimana seharusnya kita dengan Al-Quran, ya, lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk senantiasa bisa menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan tadi kita melihat bagaimana dia tidak ingin dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar ini menjadi alasan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan hisabnya nanti di hari kiamat nanti. Ya. Inilah sahabat-sahabat semua, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita senantiasa termotivasi untuk tilawah Al-Quran. Ini di antara para ulama-ulama yang subhanallah, ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini mungkin kemarin sudah disampaikan, ya, Mas Imron, tentang cerita ulama ini. Belum, Ustaz, belum. Belum, ya? Belum banyak. Yang ini baru. Iya, ya. Ini di antaranya ada Al-Aswad, ya, bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Ya. Ini semangatnya para ulama zaman dahulu itu bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu selama setiap 2 malam sekali. Ini saking mungkin karena dia sudah hafiz Al-Quran, ya, dan sudah terbiasa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, sehingga bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 sekali dalam 2 malam. Luar biasa, ya. Nah, ada yang Qatadah juga, ya, kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin fa idza jaa al-ashru khatama kullu lailah. Ini seorang ulama juga, Qatadah, biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Jadi sekali seminggu dia sudah khatam Quran. Namun jika datang bulan Ramadan, ia bisa menghatamkannya setiap 3 hari sekali, ya. Dan ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahkan ia bisa menghatamkannya setiap malam. Ini cerminan yang bagi kita luar biasa, ya, ulama-ulama seperti Al-Aswad, ya, Qatadah ini
dalam membaca Al-Quran ya, semangatnya luar biasa. Ada Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i kan yakhtimul Quran fi syahr Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu hari aja bisa khatam 2 kali, luar biasa ya. Ini karena memang beliau semenjak usia 7 tahun saja sudah hafal Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran itu sudah sehari-hari dengan Al-Quran, luar biasa. Bahkan ada Ibnu Asyakir ya, wa kana muwazzaban ala salatil jamaah fi wa tilawatil Quran. Yakhtimu kullu jum'ah ya, wa yakhtimu fi kulli Ramadan, kulli yaumin, wa ya'takifu fil manarah asy-syarqiyyah, wa kana katsirun nawafil wal azkar. Ibnu Asyakir adalah orang yang biasa merutinkan salat berjamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari ya. Ini Masya Allah, para ulama-ulama zaman dahulu, interaksi mereka dengan Al-Quran sangat dekat sekali ya. Nah, itulah gambaran beberapa ulama ya, yang saya ambil dari beberapa artikel, bahwa semangat mereka dalam tilawah Al-Quran ya, dalam baca Al-Quran itu sangat luar biasa sekali, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kenapa mereka bisa termotivasi sangat luar biasa dalam tilawah Al-Quran? Tentunya mereka memiliki pengetahuan yang dalam ya, ilmu yang sangat besar tentang keutamaan Al-Quran. Nah, apa saja keutamaan Al-Quran? Nah, diantaranya adalah sabda Nabi SAW, Inna lillahi ahlina minan nasi. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Mereka berkata, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah para pembaca Al-Quran. Ya, mereka lah keluarga-keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menganggap orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah sebagai keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau dianggap sebagai keluarga orang penting, kita merasa senang. Kita dianggap bagian keluarga dari Pak Bupati misalnya, atau keluarga dari gubernur. Ya, tentunya kita sangat bangga, ya, sangat senang sekali. Nah, orang yang senantiasa banyak membaca Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dijadikan keluarga-keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan nanti pada hari kiamat kelak, ya, di saat tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keluarga Allah, ya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keistimewaan orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita itu semakin istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu cara agar kita itu dekat dengan Allah adalah dengan banyak membaca Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah itu dengan membacanya, apakah itu dengan menghafalnya, apakah itu dengan mentadaburinya, memahaminya. Ini adalah salah satu cara kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada satu yang paling Allah senangi, yang Allah paling sukai kecuali mendekat dengan kalamnya, mendekat dengan kalamullah, ya. Nah, inilah kenapa kita harus semangat dalam membaca Al-Quran, ya. Karena orang yang senang berinteraksi dengan Al-Quran itu disebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keluarga-keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara keistimewaannya. Nah, dalam surat Fatir, ya, kalau saya tidak salah, ayat 37, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina
Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa awrasnal kitaba. Kemudian kitab itu kami wariskan. Alladzina istafaina min ibadina. Kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Kemudian faminhum zalimun li nafsihi. Maka di antara mereka itu ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka juga ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalika huwal fadlul kabir. Dan itulah karunia Allah yang sangat besar. Jadi dari ayat ini ada 3 klasifikasi manusia terhadap Al-Quran. Ada 3 tipe orang. 3 golongan manusia ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Apa saja? Ya. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, klasifikasi yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Orang yang zalim kepada dirinya, zalim li nafsihi, kepada dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut golongan yang pertama ini adalah golongan zalimun li nafsihi, golongan orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa Allah menyebut mereka itu menjadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan pedoman, menurunkan petunjuk, ya. Memberikan kemudahan dalam membaca Al-Qur'an. Tapi mereka tidak pernah mau beriman kepada Al-Qur'an. Tidak mau meyakini Al-Qur'an sebagai kalamullah. Tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Tidak mau membaca Al-Qur'an, kecuali sangat sedikit sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini adalah golongan orang-orang yang zalimun li nafsihi, orang yang menganiaya dirinya sendiri, ya. Orang yang zalim itu kan orang yang dia memiliki potensi tapi dia tidak memanfaatkan potensinya itu. Maka disebut dalam Al-Qur'an zalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka betapa ruginya, betapa menyesalnya golongan orang yang pertama ini. Orang yang tidak mau memanfaatkan Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidupnya. Ini golongan yang pertama, interaksi manusia dengan Al-Quran adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka juga ada yang muqtasid. Artinya adalah orang yang pertengahan. Dia beriman dengan Al-Quran, namun baru melaksanakan sebagian dari isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Jadi ini tipe orang yang pertengahan. Ya. Jadi kadang-kadang dia malas baca Al-Quran, ya kadang-kadang ada rajinnya baca Al-Quran. Ini tipe orang yang kedua, ya muqtasid, pertengahan. Ya. Dan namanya yang pertengahan ini, dia bisa jatuh kepada zalim li nafsihi kadang-kadang, dan kadang-kadang juga bisa jatuh ke sabiqum bil khairat, ya. Nah, cenderungnya lebih kemana? Ya, muqtasid ini. Jadi tipe orang yang kedua inilah orang yang tengah-tengah, ya. Nah, dia belum mengimani Al-Qur'an secara keseluruhan, ya. Belum termotivasi dalam tilawah Al-Qur'an. Jadi tilawah Al-Qur'annya belum maksimal. Ya, baru pertengahan saja. Jadi Allah menyebut klasifikasi orang kedua inilah muqtasid, orang yang tipenya tipe pertengahan, ya, medium, middle, gitu kan. Nah, dan yang ketiga ternyata ini yang paling yang terbaik, yaitu sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, orang-orang yang lebih terdahulu dalam berbuat kebajikan. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang optimal interaksinya bersama Al-Quran. Ya. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu sampai tersimpan di dalam dadanya. Ya, saking banyaknya dia
baca Al-Quran sehingga Al-Quran itu menjadi hafalan, jadi hafal bagi dirinya, ya. Dan jejak Al-Quran itu tampak nyata dalam kesehariannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam pengorbanannya, itu kelihatan orang yang sabiqum bil khairat itu. Jadi orang yang tipe ketiga ini adalah orang-orang yang memiliki optimal interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang optimal dalam interaksi dengan Al-Quran? Ya, nanti kita lihat ya. Maka dia punya target, ya, punya target harian dalam tilawah Al-Quran. Misalnya satu hari dia ingin mentargetkan bisa selesai 1 juz Al-Quran. Atau kalaupun belum mampu untuk bisa selesai 1 juz Al-Quran, setengahnya. Nah, jadi Al-Quran itu ada efek dalam dirinya. Ya. Dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam pengorbanannya. Ini adalah tipe orang yang ketiga. Sabiqun bil khairat. Ya. Orang-orang yang optimal, ya, maksimal dalam Al-Quran. Jadi ada 3 ya. Tadi kita tipe orang yang interaksinya dengan Al-Quran. Yang pertama tadi zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, ya. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang tipe pertengahan, medium, ya. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah orang yang ketiga ini. Nah, target kita adalah bukan jadi orang yang pertama, nauzubillah min dzalik, ya, atau lagi yang kedua, tapi kita pengen jadi orang yang sabiqun bil khairat ini, ya. Seperti tadi kisah-kisah para solihin di bulan Ramadan tadi, ada Al-Aswad, ada Imam Al-Qatadah, ya, Imam Syafi'i, yang setiap harinya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Masya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Nah, apa saja ciri-cirinya? Apa sabiqun bil khairat itu apa? Sabiqun itu artinya bersegera, ya, tidak menunda-nunda. Ya. Kadang kita itu kan suka nunda-nunda, ya. Kalau mau baca Al-Quran, nanti aja pas ada waktu luang, ya. Mau baca Al-Quran, mau ngafal Quran, seringnya kita lebih banyak tidak bersegera, ya, menunda-nunda. Nah, sebaliknya orang yang sabiqun bil khairat itu adalah senantiasa bahagia dan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an itu, dia itu senang, ya, karena dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Al-Qur'an itu ibaratnya kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sedang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita. Itulah bacaan Al-Qur'an itu seharusnya Al-Quran itu menjadi nasihat dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bacalah Al-Quran itu sampai kita mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu memberikan nasihat lewat Al-Quran itu kepada kita. Ya. Jadi ketika dia baca Al-Quran itu, ya, dia bahagia, ya, senang, ya, rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ciri-cirinya orang yang sabiqun bil khairat itu dia senantiasa optimis dengan balasannya. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi Allah itu tidak melihat berapa ayat yang kita baca, ya. Bahkan Allah membalasnya setiap huruf yang kita baca. Bukan berapa ayat yang kita baca, tapi berapa huruf yang kita baca. Kata Nabi, "Man qara harfan min kitabillah falahul hasanat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, itu Allah berikan pahala 10 kebaikan, 10 pahala. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wala min harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Kata-kata qul itu berapa huruf? Berapa huruf kata-kata qul?
Ada dua ya. Ada dua ya Mas ya. Ada dua Ustaz, betul. Dua ya. Nah, huruf qaf dan huruf lam. Ya. Itu kalau kita dikali 2 ya. 2 dikali 10, 20. A'udzu. A'udzu berapa huruf Mas? Alif, Alif, apa lagi? ada 4 Ustaz. Ain, 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 waw, ya. dan za. Ya. Ada 4 huruf. A'udzu. Jadi 4 dikali 10, 40. 10. Ya. Jadi kita baca kul a'udzu saja, kita sudah mendapatkan 60 pahala, 60 kebaikan. Ya. Jadi kita juga harus perlu hitung-hitungan dalam baca Al-Quran itu. Ya. Semakin banyak kita baca Al-Qurannya, semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rizkinya semakin banyak. Kalau kita ingin banyak rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak baca Quran. Ya. Maka hidup kita semakin berkah. Maka kita harus optimis dengan balasan, ya, optimis dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penghambaan yang utuh, artinya kita itu baca Al-Quran itu ya harus merendahkan diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada kita membaca ayat-ayat tentang neraka, ya seharusnya kita tuh nangis gitu ya, sedih kita dengan membaca ayat itu. Ya, takut kita dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja kalau kita baca novel, novelnya sedih, kita ikutan sedih. Ya, padahal novel itu cerita yang fiktif, ya, khayalan. Tapi kita sering terbawa emosi. Sedangkan Al-Quran sesuatu yang real yang akan kita hadapi, ya, kita kadang tidak ada terpengaruh dengan cerita-cerita Al-Quran. Nah inilah kita hati kita dengan Al-Quran itu masih jauh. Ya, makanya kita harus baca Al-Quran itu bagaimana menghadirkan atau memberikan pengaruh, ya, merubah perasaan kita. Jadi perasaan kita ketika baca Al-Quran itu berubah, gitu ya. Jadi ada perubahan dalam diri kita ketika membaca Al-Quran. Ya, ketika membaca ayat-ayat tentang surga, seharusnya kita tuh berdoa kepada Allah agar kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat-ayat tentang neraka, kita itu sedih, ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang disebut dengan sabiqun bil khair itu adalah ahlul Quran. Jadi siapa yang disebut dengan ahlul Quran itu adalah tipe orang yang ketiga tadi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, apa ciri-ciri ahlul Quran, ya? Apa ciri-cirinya? Kita kan pengen jadi ahlul Quran nih. Kita pengen jadi orang yang sabiqun bil khairat. Nah, pertama, ciri-ciri ahlul Quran adalah senantiasa bersemangat dalam melaksanakan amal soleh. Jadi orang yang ahlul Quran pasti dia akan bersemangat dalam melaksanakan amal soleh. Seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini melaksanakannya, mengamalkannya. Ya. Pernah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya, Abu Bakar ini bertanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha tentang amal Rasulullah yang belum dia kerjakan. Nah, kemudian Aisyah menunjukkan ada di situ kisah tentang seorang perempuan Yahudi yang diberikan makan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian sahabat Abu Bakar juga melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini ahlul Quran yang pertama. Orang ahlul Quran itu pasti dia semangat amal solehnya. Amal solehnya pasti mantap. Ya. Dia senantiasa termotivasi dengan apapun janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dia ingin laksanakan. Maka salah satu niat kita baca Quran itulah saya niat pengen ngamalin Quran. Ya. Saya pengen ingin mengamalkan isi Al-Quran ini. Dari sekian ribu ayat, 6.600 ayat yang kita baca, ya, sudah berapa ayat yang sudah kita amalkan? Itu pertanyaannya untuk kita. Ya. Nah, ini ciri ahlul Quran yang pertama adalah bersemangat dalam amal soleh. Pasti dia semangat, ya. Kalau Al-Qurannya mantap, ya, pasti yang lainnya juga mantap. Ibadah yang lain juga mantap, ya. Sedekahnya juga mantap, ya. Sholatnya juga mantap, ya. Kemudian
interaksinya dengan orang lain juga akan mantap. Kuncinya satu, ya, Al-Quran. Kalau Al-Qurannya mantap, insya Allah yang lain juga akan mantap. Yang kedua adalah ciri Al-Quran tidak akan menyanyiakan kesempatan beramal soleh. Jadi kalau ada kesempatan beramal soleh, dia tidak akan mesia-siakannya. Karena yang namanya amal soleh itu datangnya itu kadang hanya satu kali, ya, kesempatannya itu. Momentumnya itu hanya satu kali, tidak akan datang lagi dua kali, ya. Ketika ada keropak atau ada kenceleng yang lewat, ya, kotak infak yang lewat, itu ketika Jumatan lewatnya cuma satu kali di hadapan kita, nggak lewat dua kali, gitu kan. Nah, ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, orang ahlul Quran itu pasti dia akan mengerjakan. Ya. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan amal soleh. Ada pengajian, ikut. Ya. Ada tolabul ilmi, majelis ilmu, dia ikutan. Ada kesempatan untuk berdonasi untuk anak yatim, dia ikutan. Ya. Ada apa saja, ya, acara keagamaan, dia berusaha untuk ikut. Nah, ini seperti kisah Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat menjadi seorang khalifah, ketika ditanya oleh salah seorang rakyatnya, kapan engkau akan bekerja, wahai khalifah, ya? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya akan bekerja nanti sore. Ya. Apa kata rakyatnya? Kalau nanti sore, apakah engkau menjamin engkau masih hidup nanti sore? Ya. Tidak. Ya, makanya ketika itu juga Umar bin Abdul Aziz langsung dia bekerja setelah dia diangkat menjadi seorang khalifah. Jadi tidak menunda amal. Ya. Tidak menunda amal soleh. Ya. Karena kita tidak bisa menjamin kapan kita bisa akan hidup lama. Ya. Yang ketiga adalah ciri Al-Quran adalah mudah tergugah untuk beramal. Ya. Mudah tergugah dalam beramal. Ketika melihat orang lain beramal soleh, ya, ada lihat saudaranya membaca Al-Quran, Masya Allah, ya, terketuk hatinya untuk melakukannya. Ada saudaranya yang berinfak, bersedekah, ya, dia menjadi iri untuk melakukan amal soleh. Jadi iri hati itu boleh, ya, kepada orang yang amal solehnya jauh lebih hebat daripada kita. Boleh kita. Ya. Ada orang yang tahajudnya lebih banyak daripada kita. Ada yang orang baca Al-Qurannya luar biasa banyak daripada kita. Ya. Kita iri kepada mereka, ya. Dan itulah yang akan membuat kita tergugah untuk beramal soleh. Tergugah untuk menjadikan kita, saya ingin bisa melakukannya seperti dia. Tergugah untuk melakukannya. Terketuk hatinya. Jadi hatinya itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah dalam beramal soleh. Ini Masya Allah ahlul Quran itu, ya. Tadi kita ulangi, yang pertama adalah bersemangat dalam amal soleh. Yang kedua, tidak menyanyiakan dalam beramal soleh. Dan yang ketiga adalah mudah tergugah dalam beramal soleh. Ini ciri ahlul Quran. Nah, apa saja langkah-langkahnya agar kita ini menjadi ahlul Quran? Kita pengen kan, ya, menjadi ahlul Quran. Langkah yang pertama, ya, adalah senantiasa berdoa terus-menerus, siang dan malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Ya. Makanya dalam doa, ya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan kami bisa membaca Al-Quran ini sepanjang siang dan sepanjang malam. Maka kunci yang pertama adalah doa, ya. Doa. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijadikan ahlul Quran. Apapun profesi kita saat ini, ya. Kita seorang dosen, kita seorang pelajar, seorang pengusaha. Kita pengen jadi orang yang ahlul Quran, ya. Dosen yang ahlul Quran. Dosen yang hafiz Al-Quran, ya. Kita seorang pembisnis, pengusaha yang hafal Al-Quran, ya. Nah, ini kuncinya adalah doa. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir itu adalah kecuali dengan doa. Maka yang pertama adalah niatkan dalam hati kita, saya ingin jadi ahlul Quran. Sudahkah kita berniat untuk menjadi ahlul Quran? Itu. Nah, kalau kita sudah ada niat dalam hati kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai ahlul Quran. Jadikan saya sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Ya Allah, kalau sekarang kita sibuk dengan kehidupan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan waktu untuk bisa baca Quran. Diberikan waktu untuk bisa memahami Al-Quran. Ya.
Ini kuncinya adalah doa kita. Karena doa ini luar biasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin jadi ahlul Quran, kuncinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama kita. Agenda utama. Jadi baca Quran itu bukan di waktu luang, tapi meluangkan waktu. Ada waktu yang kita sediakan untuk baca Quran. Misalnya sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Ya. Jadi setiap selesai ba'da sholat itu ada waktu-waktu yang kita sediakan untuk baca Quran. Meskipun hanya sedikit, meskipun hanya setengah halaman, meskipun hanya beberapa ayat. Karena dengan kita baca Quran itu akan memberkahi pekerjaan kita setelahnya. Jadi agenda utama kita itu adalah Al-Quran. Baru kita melakukan agenda-agenda yang lain. Ya. Jadi ada seorang sahabat saya mengatakan, ya, sebelum dia buka sosial media itu, dia harus baca Al-Quran dulu 1 juz. Ya. Jadi dia baca Quran, baru setelah itu buka sosial media. Jadi yang pertama dia lihat dalam hari itu adalah Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Kalau kita apa yang kita lihat pertama kali? Ketika kita bangun dari tidur kita, yang kita lihat apa? Kira-kira apa, Mas? Yang kita cek yang pertama apa? Yang kita bangun tidur? Lihat apa? Kebanyakan kita mungkin lihat WA ya. Cek WA kita. Ya. HP dulu, Ustaz. Hah? HP dulu. HP dulu ya. Kita lihat HP dulu. Nah, maka kita berusaha hal yang pertama yang kita lihat, ya, agenda utama kita adalah Al-Quran. Itu langkah kedua ingin jadi ahlul Quran. Langkah ketiga adalah berusaha memahami dan mentadaburi Al-Quran. Karena dengan kita paham Al-Quran, ya, berusaha mentadaburi Al-Quran ini akan menjadikan kita semakin cinta dengan Al-Quran. Semakin ingin senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah menyebarkan fikrah Al-Quran dengan mengajarkannya. Baik dengan tilawah ataupun menghafalnya. Jadi orang ahlul Quran itu, dia pasti ingin bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka ahlul Quran itu adalah orang yang mau untuk belajar Al-Quran dan mau untuk mengajarkannya kembali. Ya. Nah, ini kita miris sekali melihat anak-anak kita zaman sekarang yang mereka di usia mereka yang usia sudah cukup balik, SMP, SMA, tapi dalam membaca Al-Quran saja kadang belum mampu gitu kan, belum bisa. Nah, ini tanggung jawab siapa mengajarkan Al-Quran? Yang pertama adalah tanggung jawab orang tuanya. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya. Karena kenapa? Karena anak-anak kita lah yang nanti akan, ketika dia baca Al-Quran, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Bayangkan, Bapak Ibu, ya, kalau kita mengajarkan surah Al-Fatihah saja kepada anak kita. Selama surah Al-Fatihah itu dia baca, maka Masya Allah, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Maka tugas kita ingin menjadi ahlul Quran, ya, kita belajar Al-Quran dan kita mengajarkan Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ahlul Quran. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah, Ibunda Aisyah, ya, Rasulullah itu mendapatkan sebutan sebagai Al-Qur'anu Al-Hayy, Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi gambaran Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW. Al-Quran yang hidup di atas manusia, di atas bumi itulah Rasulullah. Karena khuluquhu Al-Quran. Adapun akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi akhlak Rasul itu adalah Al-Quran, beliau akhlaknya, ya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan, beliau mengatakan, kalau saja hati kita ini bersih, maka jiwa kita ini tidak akan pernah puas dalam Al-Quran. Coba kita bandingkan diri kita dengan sosial media, ya. Kalau kita buka sosial media, kita mungkin mampu berlama-lama, ya, 15 menit, 30 menit, ya, bahkan 1 jam. Tapi untuk Al-Quran, ya, kita baca Quran paling lama berapa menit? 5 menit? 10 menit?
Ini menandakan bahwasanya hati kita ya harus senantiasa kita bersihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hati kita, insya Allah kita tidak akan pernah puas dalam tilawah Al-Qur'an. Nah, ini kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ya. Mungkin sudah pernah disinggung sebelumnya, kewajiban apa saja kita terhadap Al-Qur'an? Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah tilawah ya, membacanya. Yang kedua at-tadabbur, memahaminya, artinya kita renungkan isinya. Yang ketiga al-hifz wal muhafadzah, menghafal dan menjaga Al-Qur'an itu. Yang keempat adalah at-tanfis wal amal bihi, mengamalkan Al-Qur'an. Yang kelima adalah at-ta'lim wad da'wah wal jihad, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Qur'an. Inilah tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ahlul Qur'an. Ada 3 tugas kita ya. Tilawah, membacanya, tadabbur, memahaminya, ketiga menghafalnya, yang kita mampu ya, tanfiz, mengamalkannya, dan at-ta'lim, kita mengajarkan Al-Qur'an. Inilah kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Ya, apa saja balasan bagi ahlul Qur'an? Ini balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Bagi mereka ahlul Qur'an itu surga Aden ya. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masya Allah, ini adalah kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak termotivasi dengan membaca ayat ini saja ya? Allah akan berikan keistimewaan. Allah masukkan ahlul Qur'an itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perhiasan dari emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hadan. Dan ahlul Qur'an itu mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ya. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih, yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal dan karunia. Masya Allah. Inilah di antara balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Quran, kepada para pembaca Al-Quran, ya, kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah banyak sekali yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat semua, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah sedikit sharing dari saya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikannya. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Mas Imron, dipersilakan. Baik, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz atas kajian yang tadi diberikan. Sangat luar biasa sekali dan sangat menggugah hati kita ya untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Karena mungkin ada banyak hal kewajiban-kewajiban kita kepada Al-Qur'an yang tidak kita laksanakan, tetapi kita menuntut hak-hak Al-Qur'an begitu banyak begitu. Mungkin diantaranya kita ingin terlindungi dari api neraka dengan bacaan-bacaan Al-Quran, tapi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu begitu kurang. Nah, ini mungkin yang dianggap kurang proporsional. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, kita buka sesi pertanyaan 10 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui chat, bisa aplikasi chat, atau bisa juga dengan langsung mengaktifkan video dan nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz Akhli Rabbani yang ada di sini. Baik, ini ada satu pembuka pertanyaan Ustadz yang ditanyakan langsung ke saya, yaitu yang tadi dikatakan bahwa apabila kita membaca Al-Quran maka satu hurufnya adalah 10 pahala ya, kurang lebih ya, 10 pahala. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Quran tetapi di dalam hati, Ustadz? Apakah itu boleh? Moga, Ustaz. Ya, mohon maaf Ustaz, saya jelasin. Mungkin si penanya ini menganggap bahwa, karena kan kalau di Indonesia baca Al-Quran di kereta api itu udah biasa ya Ustaz ya, karena lingkungannya Muslim. Kalau di Jepang sini, kalau kita baca Al-Quran agak keras gitu, agak nyaring gitu, agak sensitif gitu di sini. Karena di Jepang ini kan tidak suka suara ya, jadi semua tenang, kondusif gitu. Apalagi juga mungkin ada sensitivitas, wah ini bawa Al-Quran, bawa baca ayatnya Muhammad dan seterusnya gitu. Mungkin dianggap teroris lah, kurang lebih begitu Ustaz. Nah, jadi mungkin
agar kehati-hatian di dalam hati. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz? Nggih. Ya, Masya Allah, luar biasa ya, sahabat-sahabat perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala dalam berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun dan kapanpun, bahkan termasuk di dalam kereta sekalipun ya, Masya Allah. Saya juga pernah merasakan hal yang sama ketika di Korea Selatan tahun 2018-2019 juga diizinkan ke Korea, dan saya pikir karakter orang Korea sama karakter orang Jepang mungkin hampir mirip ya Mas ya. Tidak suka dengan kebisingan ya, lebih suka diam-diam di dalam kereta ya dengan HP-nya gitu ya. Nah, memang ada waktu-waktu khusus ya ketika kita tilawah Al-Quran itu. Kapan? Ada kalanya bacaan itu harus kita keraskan ya. Ada kalanya memang boleh kita baca dalam hati saja gitu ya. Tergantung dengan kondisional ya, tempat kita di mana tilawah Al-Quran. Nah, kalau kita misalnya di rumah ya, tidak ada, hanya keluarga kita saja, maka lebih baik kita baca dengan bacaan yang nyaring, yang minimal bisa terdengar oleh kita sendiri ya. Karena kenapa? Karena ketika kita baca Al-Quran itu kata almarhum Syekh Ali Jabir, saya ingat perkataan beliau, ketika engkau membaca Al-Quran, maka engkau memberikan pahala kepada kedua matamu. Engkau juga memberikan pahala kepada lisanmu. Ya. Kedua matamu dengan engkau melihat Al-Quran, itu sudah pahala. Engkau juga memberikan pahala kepada lisanmu dengan engkau membacanya. Dan engkau memberikan pahala kepada telingamu karena mendengarkannya. Ya. Dan engkau memberikan pahala kepada hatimu karena engkau memikirkannya. Jadi semakin kita memperbanyak mengaktifkan panca indera kita ini dalam Al-Quran, maka dia akan semakin mengubah perasaan kondisi kita. Ya. Nah, makanya kalau hanya sekedar dalam hati saja, ya, tidak terdengar ke telinga, tidak masalah, ya. Nah, tapi semakin banyak kita aktifkan panca indera kita, mata kita melihat, lisan kita membacanya, ya, kemudian telinga kita mendengarkannya, hati kita juga ikut memikirkannya, maka semakin banyak pahalanya, ya. Jadi artinya ketika kita karena yang namanya membaca itu kan menuntut adanya lisan, ya, lisannya ada pergerakan lisannya, ya. Nah, meskipun tidak terdengar ya oleh orang-orang di sekitarnya, tapi mungkin ada lisannya yang bergerak gitu ya. Lisannya bergerak, hatinya juga ikut bergerak gitu ya. Nah, misalnya kalau di dalam kereta misalnya, saya juga dulu pernah ketika kuliah di Mesir itu, karena memang rata-rata Muslim di sana. Kalau teman-teman itu biasanya kalau di dalam kereta atau dalam bus itu ada yang tilawah ada ya, tapi tetap juga menjaga suaranya tidak terlalu keras. Ada juga yang cukup dengan mendengarkan ya, jadi dia sambil mendengarkan murotal, yaitu lebih pas biasanya kalau kita dalam kereta lebih enak sambil mendengarkan murotal ya, sambil dengan murotal kita lebih enak. Kalau untuk tilawah mungkin kita bisa di tempat-tempat yang lebih nyaman, tempat-tempat yang lebih kondisional ya, karena kita itu akan memberikan pengaruh ya, perasaan terhadap diri kita itu dengan tilawah itu adalah di tempat yang nyaman ya. Maka kalau kita baca Quran di tempat yang ramai itu biasanya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa ya. Makanya baca Al-Quran itu lebih utama ketika malam hari. Kenapa di malam hari? Karena suasana nyaman, suasananya tenang, hening ya, disitulah pengaruh Al-Quran itu akan mengubah perasaan kita. Tapi kalau di waktu yang ramai di siang hari ya, dan apalagi dalam kereta, itu biasanya nggak bakal konsentrasi dalam tilawah Al-Quran. Maka lebih baik kita cukup dengan mendengarkan murotal Al-Quran saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi puas ya atas jawaban tadi. Ini ada masuk lagi Ustaz dari saya pertanyaan. Kalau saya lewat WA nih, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dengan ikhtilaf
suara perempuan, Ustaz. Karena kan ada yang menganggap bahwa suara perempuan itu kan aurat ya, Ustaz. Sehingga tidak ada yang menganggap bahwa ya baca Al-Qur'annya tidak boleh terlalu nyaring begitu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz, menanggapi ini, Ustaz? Monggo. Ya, untuk yang perempuan tentunya sesuai dengan kondisi tempat dia tilawah Al-Quran ya. Kalau dia tilawahnya di rumah ya tidak ada yang bukan mahramnya ya silakan untuk tilawah dengan sesuai dengan mengeluarkan suara ya. Tapi kalau misalnya hal itu bisa ada fitnah misalnya di luar rumahnya atau di mana saja, maka lebih baik cukup dia saja bisa mendengarnya ya, tidak perlu keras. Makanya tilawah Al-Quran itu sebaiknya seperti kita ngobrol aja ya, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembut gitu ya. Yang penting bisa terdengar oleh diri kita sendiri ya. Artinya silakan saja mau dia bisa mau tilawah, mau menggunakan suaranya tidak masalah ya. Selama itu tidak ada yang mengundang fitnah gitu ya. Kalau suaranya itu mendayu-dayu gitu ya, nah itu yang mungkin tidak diperbolehkan dalam tilawah Al-Quran. Wallahu Ya, baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Baik, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain dari mungkin dengan berkaitan dengan materi ini bisa langsung chat melalui aplikasi di Zoom, menggunakan aplikasi Zoom atau bisa mengaktifkan videonya dan suaranya untuk kemudian langsung bisa bertanya kepada Ustadz. Baik, Ustadz, ini pertanyaan lagi, Ustadz, mohon maaf. Ada di Jepang ini waktunya kan sangat ini ya, Ustadz, di Jepang kita bekerja sangat keras gitu, Ustadz. Jadi ya yang studi yang bekerja begitu, Ustadz ya. Jadi waktu untuk kemudian kita meluangkan sepertinya ya waktu kita untuk meluangkan dengan Al-Quran itu agak sulit, Ustadz. Nah, ya baik membaca maupun menghafal. Walaupun itu tidak boleh jadi alasan ya, Ustadz ya. Nah, kira-kira bagaimana, Ustadz, tipsnya agar kita bisa merutinkan membaca Al-Quran dan ya kayak menjadi habit gitu, Ustadz. Membaca Al-Quran itu menjadi habit yang kemudian itu menjadi hal yang mudah begitu. Tidak terlalu berat buat kita. Kalau mungkin tadi kalau di ulama tadi sampai kita khatam 1 hari, 2 hari, 3 hari itu kan buat kita yang orang biasa sulit ya, kayaknya nggak mungkin gitu. Sebulan sekali khatam itu juga mungkin ya ada yang bilang berat gitu, Ustaz ya. Ya paling 1 hari bisa 2 halaman, 3 halaman itu udah alhamdulillah. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz, dengan hal ini gitu? Ya, monggo, Ustaz. Ya, Masya Allah ya, luar biasa nih pertanyaannya terkait dengan tilawah Al-Quran ya, bagaimana bisa Al-Quran itu jadi habit ya dalam membaca Al-Quran. Nah, pertama adalah masalah waktu ya. Terkadang kita itu mengklaim bahwa diri kita itu sibuk. Nah, ini kadang klaim-klaim seperti ini tuh yang seringkali menjadi ini namanya was-was ya, was-was setan gitu kan. Was-was setan bagi para pembaca Al-Quran ya diantaranya adalah saya itu nggak punya waktu dalam membaca Al-Quran. Nah, mungkin kita perlu atur waktu kita kegiatan ya, schedule agenda harian kita ya. Agenda harian kita itu mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, apakah itu benar-benar sibuk satu hari itu ya, atau ada waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk tilawah Al-Quran di sana. Nah, nanti saya pernah diajarkan oleh salah seorang guru saya, jadi ada weekly ya, weekly schedule, jadi agenda mingguan ya, jadi bahkan itu per jam ya, per jam itu bisa di list ya, kegiatan kita dalam per jam itu misalnya
dari jam 3 atau jam 4 subuh kita sudah ngapain ya, jam 5 saya sudah ngapain, jam 6 sudah ngapain. Nah, coba kita list, kita lihat di mana di sana kosongnya agenda kita di mana ya. Nah, bisa kita tempatkan tilawah Al-Qur'an itu di sana misalnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi ya tentang habit ya. Nah, bagaimana Al-Qur'an itu jadi habit ya? Saya pernah baca bukunya Ustaz Felix Xiao ya, beliau mengatakan bahwa untuk menjadikan Al-Qur'an sesuatu habit yang baru ya dalam hidup kita, maka tempatkanlah habit baru itu di setelah habit yang sudah terbiasa. Jadi tempatkanlah habit baru itu setelah habit yang sudah menjadi rutin. Contohnya begini ya, kita ingin merutinkan tilawah Al-Quran setiap harinya. Kita ingin merutinkan bisa baca Quran. Nah, maka tempatkanlah habit baca Quran itu setelah kita, misalnya, kita katakan pada diri kita, saya akan baca Al-Quran setengah halaman setiap selesai sholat. Contoh. Ya. Jadi setiap selesai sholat fardu, ya, kita kan pasti sholat ya, pasti sholat 5 kali sehari semalam. Sempatkan ya waktu kita untuk tilawah Al-Quran. Misalnya setengah halaman. Nah, kalau kita rutinkan hal itu akan jadi habit kita. Jadi setiap selesai sholat, pasti dia, sebelum dia berangkat melaksanakan pekerjaan berikutnya, baca Quran dulu. Nah, itu akan jadi habit kita. Nah, jadi, luangkan waktu ya sebentar, ya setelah kita doa, setelah sholat sunat, ya, maka kita punya Al-Quran, bagusnya kita punya Al-Quran khusus, ya, kita bawa kemana-mana. Nah, itu sempatkan waktu setelah selesai sholat itu untuk kita tilawah Al-Quran. Karena memang biasanya ruh kita itu atau spiritual kita itu masih hangat ya, ketika sholat itu kan spiritualnya itu masih seger gitu ya. Jadi untuk baca Quran tuh masih ada keinginan. Tapi kalau setelah pulang dari kerja ya, setelah pulang dari studi ya, kita baca Quran itu kan bawaannya capek gitu ya, bawaannya itu lemas, lelah gitu ya. Makanya baca Quran itu juga ada energi yang kita keluarkan ya. Makanya jadikanlah agenda utama kita itu adalah Al-Quran ya. Jadi salah satu terapi sibuk itu adalah dengan Al-Quran. Karena kenapa? Boleh jadi ya dengan kita merutinkan Al-Quran tuh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ya dengan urusan-urusan kita setelahnya. Jadi dengan keberkahan Al-Quran itu Allah menjadikan kesibukan kita itu setelahnya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saran saya seperti itu ya. Pertama, bikin schedule kita, harian kita betul-betul ya di mana ya kita tempatkan Al-Quran, baca Al-Quran itu di mana. Yang kedua adalah jadikan Al-Quran itu sebagai habit ya. Caranya tempatkan habit baca Quran itu setelah habit yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya setiap selesai sholat ya, atau setiap selesai apa saja ya. Jadi saya akan baca Quran setiap saya selesai mandi pagi misalnya. Itu bisa juga ya. Atau ketika kita berangkat ke kampus atau berangkat ke tempat kita bekerja, yaitu kan ada waktu untuk menunggu di halte ya. Saya juga dulu di Kairo, di Mesir itu banyak teman-teman tuh untuk ketika menunggu bis itu dimanfaatkan untuk baca Quran ya. Bahkan di dalam bis sekalipun atau dalam kereta sekalipun ya, kalau kita misalnya bisa baca Quran di situ ya, mungkin kalau agar tidak mengambil perhatian banyak orang, kita bisa install aplikasi Al-Quran di HP kita, ya kan? Nah, jadi kita cukup buka HP saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, ini karena keterbatasan waktu Ustaz, jadi alhamdulillah ini kita sudah selesai di penghujung acara. Jadi sesi tanya jawab saya tutup. Insya Allah nanti kalau masih ada pertanyaan bisa lewat saya, nanti saya sampaikan ke Ustadz Fakhri ya, untuk bisa via chat gitu untuk dibalas. Nah, insya Allah demikian yang pengajian kita pada sore hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan juga keluarga mahasiswa Islam, keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi
mengucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Ahri Rabbani yang sudah berkenan untuk mengisi di acara kami. Baik, untuk acara terakhir yaitu adalah doa. Kami mohon Ustadz untuk bisa memimpin kami berdoa. Ustadz, doakan kami yang ada di Jepang semoga memiliki kualitas ibadah dan kuantitas ibadah yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia atau di negara Mekah atau negara mayoritas begitu Ustaz. Nggih, monggo Ustaz. Baik, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ya Allah ya Rahman. Jadikanlah kami orang yang senang dalam membaca Al-Quran ya Allah, senang dalam menghafalkan Al-Quran ya Allah, dan senang dalam memahami Al-Quran ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT. Terima kasih Ustadz Ahri Rabbani yang sudah berkenan mengisi di kajian kami. Mohon untuk tidak kapok Ustadz, nanti kalau kita kontak lagi. Dan jangan sungkan kalau berkunjung ke Jepang Ustadz untuk kontak kami juga yang di Yamaguchi gitu. Ya. Allah. Oke, terima kasih. Saya tutup pengajian forum kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.